Ada Bu Lia juga yang menemani. Bu Rosi hari ini berhalangan hadir. Kita juga akan review lagi ya, apa yang sudah kalian pelajari di biologi bersama Bu Rosi. Oke, Jatisari, kemudian Marga Mulia, kamera on, nak. Untuk yang sejarah tadi, tolong difotokan ya. Atau kalian kesulitan ya. Yang Ibu ke Jatisari ya, nggak apa-apa waktu biologi biar Ibu ambil 5 menit dulu untuk selesaiin yang tadi. Dari Jatisari yang paling depan siapa, nak? Sebelah kanan yang pakai jaket. Boleh maju ke depan, nak, perlihatkan ke Ibu yang kalian kerjakan tadi. Biar Ibu capture. Lebih mudah yang mana? Ibu capture atau kalian foto? Foto. Oke. 5 menit ya, Ibu tunggu ya. Foto dikirim ke grup kelas boleh? Ke Bulia, jadi Bu dikirimnya. Kenapa? Bulia, jadi kirimnya Bu. Gak apa. Ibu kurang dengar, nak. Boleh, boleh. Boleh dikirim ke saya. Oh iya, kirim ke Ibu ya. Ibu, kalau baru 5 gimana Bu? Kalau apa, nak? Baru setengahnya Bu dikerjainnya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya, kirim aja. Sebentar Bu. Sudah tahu kan ya, ada namanya, ada kelasnya. Jadi bulianya terima tugas kalian, bisa teridentifikasi ini punya siapa. Kalau ada 2 lembar, tuliskan nama kalian di setiap lembarnya. Nggak apa-apa ya, kita selesaiin yang tadi supaya nggak ada, supaya ada progres. Maaf. Marga Mulia. Siapa yang sudah depan layar, nak? Apa, Bu? Yang depan layar, siapa yang kelihatan? Saya Bibu. Feby temannya yang lain dipanggil, nak. Ada, Bu, di pinggir. Di pinggir, Oh, pinggir, oke. Bu. Boleh, apa-apa ya. Makasih ya, Feby. Ya, Ya. Bu. Jadi itu, nak, tugasnya di ini juga, di foto. Kalau 2 lembar, tulis namanya Ya, juga. Bu. Ya, Bu, baiklah. Atur Ya. nuhun. Iya, ini Imas baru masuk 1. Mas ya, Bu. Mas, terima kasih sudah masuk tuh, kata Bulia. Ya. Oke, siapa lagi? Hah? Iya. Jadi, ada nah, jadi soal. Soal. Enggak, Bu. Kamera udah masuk juga. Terima, Mas. Manusia sejati.
Marga Mulia mana fotonya, Nak? Bentar, Di Bu. foto? Bentar, Bu. Oke. Karena kita mau melanjutkan ke biologi. Di foto aja yang sudah dikerjain tadi ya, Nak. Nggak usah dikerjain lagi. Yang tadi foto kirim. Udah gitu. Harusnya bisa cepat ya, Nak. Karena hanya tinggal di foto. Nggak usah dikerjain lagi. Progres yang tadi aja. Dimas, Amira, sudah. Nur Aisyah, foto aja, Nak. Oke, Alhamdulillah. Ika, Sahrul, Raffi, Ujang, di foto aja, Nak. Marga Mulia, tinggal di foto, Nak. Citra, selfie, Feby, Badru, Kaila, Dodi, Imam. Tidak perlu dikerjakan lagi ya. Dari jawaban yang kalian jawab, nanti kalian bisa menilai pemahaman kalian sendiri. Oh, saya belum paham yang ini. Bisa baca lagi nanti, bisa tanya lagi ke Pak Deden. Novi udah kirim, Novi. Sama nih namanya ya.
Atau yang sudah bisa bantu temannya foto, nak. Semua punya handphone ya? Maaf. Ayo yang dari Marga belum ada ini yang ngirimin. Feby, ayo Feby di foto aja yang ada. Bentar, Bu. Acak-acakan tulisannya disalin dulu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Citra, Ya. Selfie, Kayla, Imam, Dodi, Badru, sok atau mah di foto aja. Hah? Bentar. Mana Imam? Oke, sambil nunggu. Tadi yang sudah Imas ya. Imas, kalau nomor 1, pertanyaannya apa pengertian sejarah? Bisa Imas jawab nggak, nak? Oh, bisa, Bu. Oke, Imas ya. Apa pengertian sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Oke, benar-benar terjadi ya, itu catatannya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak benar terjadi itu bukan sejarah berarti ya. Kemudian Ibu ke Amirah ya. Siapa Bapak sejarah modern, Amirah? Bapak sejarah modern Leopold von Ranke. Coba Amirah ketik di ini. Coba ketik di chat Zoom. Bu, sebentar. Sebentar, Bu. Coba ya, sebetulnya. Ayo. Macet atuh. Leopold Van Ranke. Yang sebenarnya di Indonesian. Bisa lah. Bisa. Bentar, Bu, lagi ngetik. Susah ya namanya. Oke. Udah, Bu. Bentar. Iya ya. Tapi anak-anak bisa lihat ya, anak Margasari, kemudian Jatisari. Ini adalah Bapak sejarah modern. Ibu coba ya, namanya Leopold von Ranke ya. Kita bacanya seperti itu dulu ya. Nanti kita tanya Pak Deden lagi. Kemudian Ibu ke Astriani. Berpikir sinkronis seperti apa perbedaannya sama diakronis? Yang ketiga kan pertanyaannya bagaimana perbedaan berpikir sinkronis dan diakronis. Berpikir
Terserah kamu. Berpikir diakronis adalah melihat peristiwa sejarah secara memanjang Hmm. waktu kronologis dari awal hingga akhir. Sedangkan berpikir sinkronis melihat peristiwa secara meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu satu masa tertentu. Hmm. Kemudian Pak Deden minta kalian memberikan contohnya. Bagaimana contohnya Asriani untuk sinkronis, berpikir sinkronis? Contoh berpikir sinkronis menganalisis situasi ekonomi dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, fokus pada kondisi di rentang waktu tertentu, seperti keadaan ekonomi tahun 1998 atau kebijakan ekonomi dan sosial pada periode tersebut secara keseluruhan tanpa melihat asal-usulnya. Kalau yang satunya lagi, contohnya? Diakronis mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai dari tanggal 17 Agustus 1945 sehingga penyelesaian serta bagaimana setiap peristiwa saling terkait dari awal hingga akhir. Oke. Kemudian yang berikutnya, coba Ujang. Ya, Bu. 3 karakteristik utama dari Homo sapiens. Kan pertanyaannya Homo sapiens atau manusia sejati, kendati memiliki kemiripan tubuh dengan hominin, tapi berbeda jauh dalam hal psikospiritual, yakni memiliki 3 karakteristik utama. Sebutkan 3 karakteristik utama itu. Coba Ujang. Nomor berapa, Bu? Pertanyaannya nomor 5. Analisis mendalam, fokus pada proses mental, penggunaan metode ilmiah. Nah, coba kalian, oke. Sudah 3 ya? Ya, Bu. Sama Pak Deden disuruh terangkan 3 karakteristik itu, bisa nggak? Tapi udah difoto ya, Ujang ya? Ya, Bu. Nah, yang lain? Marga Mulia ada Citra, Selfie, Feby. Kalau pertanyaan tadi mengapa di daratan Indonesia tidak ditemukan fosil, ada yang bisa jawab nggak? Karena Marga Sari, coba Citra. Ya, Ibu. Nggak boleh ya, Bu. Oh, sorry, Marga Mulia. Mohon maaf. Ibu salah ya. Kenapa nggak ditemukan fosil? Sambil nunggu Karena ya. sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa lautan Di masa di masa Ya. dinosaurus. Belum terbentuk ya. Yes. Kalau manusia purba itu asalnya dari mana? Coba Selfie. Afrika. Afrika ya. Nanti kita tanya Pak Deden ya kebenarannya ya. Oke, yang lain ditunggu nak. Yang belum, Dodi, Badru, Imam.
Nggak ada Bu Dodi mah. Si Mama lagi sakit, Bu. Oh iya, pulang ya. Tadi ada kan ya? Tadi pagi Ibu absen, Dodi ada namanya. Sakit gigi. Tapi Pak, Bu, Oke. Siapa lagi yang belum? Raffi, Sahrul, Ibu Novi udah, Bu. difoto yuk, semenit lagi yuk. Udah, Bu. Ya. Sudah Udah. semua. Udah dikirim, Bu ya. Oke. Jadi nanti mau kita serahkan ke Pak Deden supaya bisa mereview apa-apa yang sudah kalian tangkap. Lah. Dari Nur Aisyah, Astriani, Imas, Amira, Ujang, Novi, Sahrul. Udah. Ayo yuk, rapi yuk. Rapi, kita. Jadi foto, Bu. Oke. Saya kirim dengan Bu lihat. Kaila, sudah nak Kaila? Belum. Itu aja ya. Ibu nonton drakor dulu, apa? Drakor, drakor, itu dong. Lain, tapi sama itu nama Outscript. Tapi lelaki nama sama si Jen-Jenan. Sang Romeo. Aku sama ada Jorsey, ada Jorsey. Ayo dong, Raffi udah. Kika. Udah, tapi udah dikirim baru masuk. Alhamdulillah. Kika. Jam sekarang aja. Jika atas Bu, sudah dikirim. Atos. Atos itu sudah ya? Iya, Bu. Atos. Berarti udah semua ya? Oke. Terima kasih Jatisari. Kemudian Marga Mulia. Tadi nama Sari, Bu. Marga Sari. Marga Sari. Gabungan Marga Mulia jadi Sari ya. Jatisari Marga Mulia. Benar ya? Ya, Bu, gitu. Afrika, Bu, terima. Gimana? Dodi, Imam sudah? Imam nggak? Dodi nggak ada ya? Imam, Kaila. Ayo nak, kita ada titipan biologi dari Bu Rosi. Tapi kita review aja ya yang kemarin. Sudah ya?
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ke mata pelajaran biologi ya, Nak. Ibu akan bantu review yang sudah kalian pelajari. Kemarin kalian kan ada kuis ya? Iya. Ada kuis. Coba ya, Ibu tampilin ya. Badus, Badru. Oke. Mana toh? Ya, kalau kemarin kan nasi itu yang delapan kalau. Jangan Produk awal beres, produk awal suara gue. Kurang bisa bawa eta. belum pada siang lagi. Non, waduh lah. Diulang bagian puro. Kemudian puro. Kemudian kembali ke Anak-anak Margasari Jatimulya, dulu Bu Rosi sudah memberikan tes kemampuan ya. Materinya ruang lingkup biologi. Nah, kalau kita bisa review, Ibu tanya satu persatu ya. Ruang lingkup biologi ada berapa? 4. Yang jawab 4 siapa? Sarul. Sarul, coba sebutkan Nak, apa aja? Ya. Ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi. Aku antarlah nanya orang membawa balik. Ruang lingkup biologi. Kalau Ibu coba kita review yang diajarkan oleh Bu Rosi, itu ada struktur organisasi kehidupan biologi, betul nggak? Satu itu strukturnya, kemudian yang kedua ada cabang-cabang ilmu biologi, benar nggak? Masih ingat nggak? Ya, yang ketiga ada metode ilmiah ya. Oke, berarti ada 3 ya Sarul ya? Bukan 4. Nah, kalau kita mau review, ini ada di struktur organisasi ada atom, molekul, organel sel. Nah, coba kita ulangi satu persatu ya. Pertanyaan pertama, kalian bisa tuliskan apa pengertian atom? Catatannya masih ada nggak yang dari Brosi? Tulis tidak dicatat. Atau molekul. Iya, apa itu atom? Apa itu molekul? Atau Contohnya boleh nggak ya? Atom dan contohnya apa? Molekul adalah apa dan contohnya apa? Jadi kalau kalian ditanya struktur organisasi kehidupan biologi ada berapa, Nak? Ada 3. 15. Betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung ya. Atom, molekul, organel sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme individu, organisme atau individu ya, kemudian populasi, kemudian naik ke komunitas, kemudian naik ke ekosistem, bioma, dan biosfer. 13 ya. Nah, setidaknya anak-anak SMK Margasari, Marga Mulia, maaf, dan anak-anak Jatisari, kalau kalian ditanya struktur organisasi kehidupan biologi, kalian sudah bisa mengetahui bahwa itu ada 13 ya.
Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil atom, terbesar biosfer ya. Anak-anak sudah punya catatannya nggak tentang ini? Boleh dicatat ulang. Oke. Kemudian ruang lingkup biologi yang satunya lagi adalah tadi tentang struktur. Kemudian ada cabang-cabang ilmu biologinya. Nah, kalau kalian ditanya ada berapa cabang ilmu biologi, kalian bisa jawab berapa? 13. Banyak. Mahambat iya kadian. Ini Ibu munculkan di layar, kelihatan nggak? Nah, ada berapa cabang ilmu biologi kalau dari catatan ini? 10. Oke. 10 ya. Kemudian yang berikutnya, bagian yang berikutnya apa? Metode ilmiah ya. Nah, kalian bisa catat kembali. Yang tadi udah ya, Nak? Maaf. Cabang-cabang ilmu biologi ada 10. Ada ilmu tumbuhan, ilmu hewani, ilmu virus, bakteri, jaringan, sel, kemudian ilmu fungsi tubuh makhluk hidup, ilmu cacat pada embrio, ilmu sistem kekebalan tubuh, ilmu penurunan sifat. Jadi kalian bisa tahu ya, kalau ilmu botani itu dia mempelajari tentang ilmu tumbuhan. Jadi kalau kalian ketemu dengan ahli-ahli zoologi, beliau belajar tentang ilmu hewan. Oke, yang berikutnya ada metode ilmiah ya, diajarin sama Bu Rosi. Ada bagannya untuk melakukan metode ilmiah. Pertama, merumuskan masalahnya, kemudian mengumpulkan keterangannya, kemudian membuat hipotesa, kemudian melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan kesimpulannya diuji gitu ya, menguji kesimpulan dengan eksperimen. Untuk biologi, kalian punya pertanyaan nggak yang nanti mau disampaikan ke Bu Rosi? Di ilmu biologi dari tadi ada struktur, ada cabang-cabang, ada metode ilmiah. Yang paling kalian ingin pahami atau yang paling kalian belum mengerti, kalian boleh catat, nanti bisa ditanyakan ke Bu Rosi. Metode ilmiah. Metode ilmiah nanti tuh diperlukan sama siapa tadi? Kalau kalian di akhir sekolah nanti SMA, mungkin ada penelitian apa? Stop share dulu ya. Bentar ya. Mohon maaf sekali, Bu Rosinya juga berhalangan hadir.
Anak-anak Marga Mulia dan Jatisari, Bu Rosi menitipkan lembar kerja untuk kalian. Apakah kalian sudah melihat di layar? Silahkan dicatat ya. Nggak apa-apa ya, kita latihan-latihan ya. Buka bawah. Yo, baik punya aku gambar ini baik kan. Kan bisa Kalau Ibu lihat di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahannya seperti ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas. Nah, kita nanti tanya tuh ke Ibu Rosi ya, mega biodiversitas itu apa? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas, termasuk dalam bidang pertanian. Namun, apakah anak-anak nanti bisa mengenali dan membedakan bentuk-bentuk keanekaragaman tersebut gitu ya. Jadi ini adalah lembar tugas sebenarnya buat kalian, tetapi belum kalian pelajari. Harapannya adalah anak-anak bisa membayangkan dulu di minggu depan bertemu Bu Rosi, kalian akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tadi masuk ke struktur yang mana ya menurut kalian ya? Ibu dititipin ini ada langkah-langkah kegiatan yang akan diminta kalian melakukan. Pertama itu kalian disuruh mengamati berbagai tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekolah atau lahan pertanian kalian. Semuanya punya lahan pertanian nggak? Punya ya. Tanaman apa yang ditanam di sana, Nak? Jatisari? saya mah pisang. Pisang, Bu. Pisang, apalagi? Padi, Bu. Padi, oke, apalagi? Singkong. Engkol. Bayam. Bayam, Betul. dengar dong. Bonteng. Wow, Terus cantik sekali berarti di sana ya. Jadi kalian disuruh mengamati. Oleh Bu Rosi, kalian silahkan mengamati. Amatilah berbagai tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekolah atau lahan pertanian sekitar kalian ya. Ibu rasa itu sudah kalian amati setiap hari ya, hanya tidak tertulis saja, tapi kalian sudah mengamati, melihat setiap hari. Kemudian yang kedua, kalian diminta mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu sama dengan mengenali ya, diidentifikasi. Mengidentifikasi keanekaragaman gen.
carilah contoh varietas padi atau jagung yang berbeda. Yang menanam padi bisa paham nggak pertanyaan ini, Nak? Kalian diminta mengidentifikasi keanekaragaman gen. Tadi kan udah tahu ya, gen adalah apa? Nah, yang diminta itu identifikasi tuh keanekaragaman gennya. Contohnya varietas padi ya, varietas padi atau jagung yang berbeda. Ada nggak jenis-jenis padi yang ditanam di Jatisari atau Marga Mulia? Satu jenis padi atau beberapa jenis padi, Nak? Beda-beda. Pak, Beda-beda ya. Yang jauh beda-beda tadi siapa? Sarul. Sarul ada berapa, Nak, yang ditanam di sana? Padi apa saja? Padi ya ketan, Bu. Oh, hasilnya ya beras ketan, beras biasa ya, nasi gitu ya. Hmm, Nanti kita tanya ya ke Bu Rosi yang dimaksud keanekaragaman gen, apakah jawaban Sahrul itu sudah tepat dari jenis berasnya atau dari misalnya beras ketan ada beberapa jenis, barangkali itu gitu ya, nanti kalian tanya. Jadi kalian disuruh mengidentifikasi dulu keanekaragaman gennya. Misalnya Citra mau ambil bayam, ada yang mau ngambil padi, ada yang mau ngambil jagung. Nah, itu kalian identifikasi tuh keanekaragaman gennya. Tadi gen adalah apa, Nak? Marga Mulia ada yang tahu, Citra? apa Bu? Gen adalah apa? Keturunan. Turunan. Coba lihat di catatannya, gen adalah apa. Jadi kalau kalian sudah tahu gen adalah apa, maka pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi keanekaragaman gen, tuh ya. Nah, Bu Rosi kasih contoh di sini, kalian bisa mencari contoh varietas padi atau jagung yang berbeda. Ada jenis jagung kuning, jagung putih, gitu ya. Nah, yang ketiga, kalian diminta mengidentifikasi keanekaragaman jenis. Jadi ada dua nih anak-anak, ada keanekaragaman gen, ada keanekaragaman jenis. Jadi bisa jawab nanti kalian jika bertemu Bu Rosi minggu depan bisa menanyakan apakah betul yang kalian catat itu, yang kalian amati itu, identifikasi itu sudah merupakan keanekaragaman gen atau malah keanekaragaman jenis. Nah, jadi ada dua pertanyaan nih. Mengidentifikasi keanekaragaman gen, kemudian mengidentifikasi keanekaragaman jenis. Jadi pertama kalian amati di kebun, kemudian coba identifikasi keanekaragaman gen, kemudian ada keanekaragaman jenis. Jadi kalian harus tahu gen adalah apa, jenis adalah apa. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi keanekaragaman ekosistem. Jadi ada keanekaragaman gen, ada keanekaragaman jenis, kemudian disuruh identifikasi keanekaragaman ekosistemnya. Nah, kalian udah belajar kan ya ekosistem adalah apa? Kalau lupa, dibaca lagi, baru kemudian kalian bisa menjawab tuh, mengidentifikasi keanekaragaman ekosistem. Di sini ada keterangannya, kalian bisa mengamati sawah, kebun, pekarangan, atau kolam. Kalau keanekaragaman jenis, kalian bisa catat berbagai jenis tanaman pertanian, kayak tadi ya. Ada jagung, ubi, singkong, padi. Kemudian kalian diminta untuk mencatat datanya. Lengkapi, ada tabel di atas ini.
Oke, kelihatan ya. Nah, jadi hasil jawaban kalian itu berupa ini ya, berupa tabel berarti ya. Silahkan, boleh ditulis tabelnya. Jadi ada tingkat keanekaragaman di kolom yang satu, kemudian kolom keduanya ada contoh, kemudian hasil pengamatan kalian apa. Kalau di sini ada contohnya ya, kalau gen dia ada contohnya varietas padi, ada IR64, ada Ciherang. Nah, kalau di sana tadi Sahrul ya, varietasnya apa nak di sana? Bisa nanti ditulis ya. Boleh ditanya ke Bapak Ibu, atau kalau kalian sudah tahu tinggal tulis. Yang tahu varietas singkong, berarti pilih singkong. Bisa ya bikin tabelnya ya. Kalian boleh tulis contohnya. Tetapi nanti hasil pekerjaan kalian sesuai yang ada di sana ya nak. Kalau IR64 itu nggak ada di sana, jangan ditulis itu. Tapi jenisnya apa yang di sana? Padi itu. Yang memilih jagung, nah coba ditanyakan gennya itu apa yang ditanam di sana. Seperti itu yang diharapkan oleh Brosi, kalian bisa mengerjakan tugas biologi ini. Kita coba ya. Tabelnya sudah. Oke.
Nah, kita coba ya. Jatisari mulai dari Kika dulu deh. Kika ada nggak? Ada. Nah, Kika coba, Kika di tanaman yang ditanam sama Kika atau orang tua, atau di tempat yang Kika biasa lihat, ada keanekaragaman gen untuk apa yang Kika mau pilih? Padi, jagung, Tadi padi. Ada apa aja yang Kika lihat di sana? Varian. Hmm, yang tadi ya, ketan ya. Ketan, eh, beras biasa, sama apa lagi Kika? IR. Itu jenisnya ya, itu gennya ya, gen padinya ya. Kira-kira ada berapa gen yang Kika tahu ada di sana, Nak? Coba. 2 ya. Nanti ditanyakan ya ke Bu Rosi ya, apakah beras ketan, beras biasa itu termasuk gen atau jenis-jenis ya. Kemudian coba di samping Kika siapa? Sarul. Sarul coba contoh yang satu, keanekaragaman jenis yang ada di lingkungan yang Sarul lihat. Singkong bro. Singkong apalagi? Kan kita bicara jenis sekarang. Tadi kan gen, berarti gen tanaman padi, kemudian ada padi ini, padi itu, gitu kan? Tapi kalau jenis, keanekaragaman jenis berarti macam-macam tanaman. Apa tadi? Singkong, apalagi? Ya singkong roti bu. Apa nak? Singkong roti. Itu kan gen ya. Sekarang kita bicara jenis. Singkong apalagi? Ubi. Apalagi? Ubi. Singkong, ubi, Labu, cabai. labu, ya cabai. Itu ya kalau jenis-jenis ya. Keanekaragaman hayati maksudnya jenis-jenis tanaman yang kalian tanam di sana gitu. Jadi kalau bicara gen tentang satu jenis, kalau bicara keanekaragaman jenis berarti ya singkong, padi, apa tadi? Tomat, cabai gitu ya. Nah, boleh tuh kalian isi di tabel yang tadi. Jadi kalau gen, Kika tadi pilih padi. Kalau Sahrul gen pilih apa? Ya singkong. Boleh. Nah, sebutkan tuh gennya apa aja tuh untuk singkong. Kalau Feby pilih apa? Citra Labu, untuk gen. labu, Bu. Labu. Nah, tulis contohnya tanaman labu. Ada berapa jenis varietas gennya kalau labu di sana? Macam-macam nggak labunya? Labu gensi. Kalau cuma satu nggak apa-apa, tulis satu aja berarti di jawaban gennya. Pelajaran ini nanti akan diajarkan oleh Bu Rosi. Ini adalah sekedar memberikan ilmu di awal. Jadi pada saat ketemu Bu Rosi, kalian sudah punya bayangan akan menanyakan apa. Amirah mau pilih Amirah gen apa Amirah? Kamu Varietas, keanekaragaman gen yang Amirah pilih apa nak? buah-buahan. Hmm? Tanaman apa yang mau dipilih? Buah-buahan. Kalau buah-buahan itu jenis ya, masuk kategori jenis. Kan harus pilih satu nak, kalau gen itu. Buah apa? Stroberi. Di sana ada stroberi? Ada tapi kudu meser buah sampai. Itu nah bibit nah. Ada ya stroberi ya? Ya, nanti Amira tulis gennya itu apa di sana yang ditanam. Jadi Amira di tabel itu
keanekaragaman, di kolom keanekaragaman di baris gen, Amira boleh tulis tuh strawberry. Nah, gennya ada berapa tuh di sana yang ditanam? Kalau satu ya satu aja. Kalau Nur Aisyah pilih apa, Nak? Kalau gen keanekaragaman hayati dari sisi gen, mau pilih tanaman apa? Ada apa di sana? Bisa ubi, nggak apa-apa sama ya. Ada ubi, ada pisang tadi katanya ada pisang. Nah, pisang paling banyak tuh ya. Paling banyak gennya ya. Cabai, Bu. Oh, cabe. Boleh dong tulis cabe. Nah, kalau cabe tinggal pilih gennya ada berapa varietas. Itu untuk isi baris yang pertama. Kemudian baris kedua kan jenis. Kalau jenis kan banyak tuh. Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kalian. Tadi udah dijawab ya, ada pisang, ada padi, ada singkong, ada cabe. Stroberi ada ternyata, stroberi, apalagi. Coba aja kalian mengingat-ingat apa yang ada di keanekaragaman hayati yang kalian lihat di sana. Banyak ya, harusnya karena tanah subur ya Garut. Kalau Ujang pilih apa Ujang? Untuk gen Ujang? Bawang. Bawang, oh iya bagus. Kalau Novi? Jagung, Bu. Jagung. Jagung, oke. Raffi udah belum ya? Raffi? Ubi. Ubi. Ya, silakan pilih ya. Kalian boleh kreativitas. Apa yang menurut kalian yang mau kalian amati? Siapa tahu nanti kalian bisa menghasilkan gen baru yang lebih baik tapi ya. Kalau di Marga Mulia, Citra mau pilih apa? Cabe. Gen apa yang mau diamati Citra? Cabe. Cabe. Kalau Selfie Daun. mau amati apa nanti Nak? Lah, lah. Ini boleh berdua loh, misalnya Selfie dan Citra Ubi. cabe. Oke, ubi. Karena kalian bisa berdiskusi nanti. Kalau Ibu lihat di situ, kalian boleh berdiskusi. Oke, Citra, Selfie, Feby, pilih apa Feby? Nah, itu deh. Labu, Bu, labu. Abu, Badru, Singkong. Kong, Kaila, Kagetan ku eta. mau pilih keanekaragaman hayati gen apa? Kaila, Kaila, pisang. Tang. Kalau Dodi udah pulang ya? Iya. Ya, Imam, Imam ada? Imam lagi ke bawah, Bu. Oke. Tapi paham ya maksudnya ya yang diminta sama Bu Rosi ya? Ya, Bu. Ya, judulnya adalah kalian akan belajar keanekaragaman hayati. Mulai dari mulai dari gennya, kemudian jenisnya, kemudian ekosistemnya. Kalau ekosistem tahu kan ya? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Bawang.
Kalau ekosistem artinya apa, Nak? Perkumpulan. Ya, perkumpulan yang saling Yang saling berinteraksi. dan memberi manfaat ya, Yes. saling berinteraksi, berputar gitu ya ekosistem ya. Oke, berarti kalian bisa menjawab yang ketiga itu dari Bu Rosi tadi di baris yang ketiga tentang keanekaragaman hayati. Ibu lihat lagi ya, sebentar. Nah, tingkat keanekaragaman di kolom yang tadi ya, Ibu munculin biar kita bisa sama-sama. Nah, ini. Jadi tingkat keanekaragaman ada mulai dari gen, tadi kalian sudah pilih ya, masing-masing sudah pilih jenis tanamannya. Kemudian ada tingkat keanekaragaman jenis, berarti itu tanaman-tanaman yang berbeda ya, padi, jagung, cabai. Kemudian ada tingkat keanekaragaman ekosistem, ada sawah, kebun, pekarangan. Nah, tinggal kalian pilih tuh yang mana. Ya. Nah, Ibu minta tolong kalian menuliskan 5 pertanyaan ini. Ya. Kan setelah kalian mengamati nih nanti mengamati keanekaragaman gen, jenis, ekosistem. Nah, ada pertanyaan tuh yang seharusnya sudah bisa kalian jawab. Ditulis ya. Ada 5 pertanyaan untuk diskusi, boleh. Kalau di sini disarankan oleh Bu Rosi untuk kalian berdiskusi. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem? Ini tidak kita jawab hari ini ya. Ini akan kalian jawab atau bisa kalian tanyakan pada saat bertemu Bu Rosi minggu depan, insya Allah. Pertanyaan kedua, berikan contoh keanekaragaman gen pada tanaman yang kalian temukan. Tadi ya, sudah ya, harusnya kalian sudah bisa menjawab. Berikan contoh keanekaragaman gen pada tanaman yang kalian temukan. Tadi sudah kalian pilih ya, nanti kalian tinggal isi jawabannya. Kemudian ketiga, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi bidang pertanian? Coba kalian pikir-pikir. Mengapa keanekaragaman hayati penting bagi bidang pertanian? Kalau hanya satu tanaman, singkong aja, kebayang nggak kalian hanya makan singkong seumur hidup? Ya kan ya? Nah, di lingkungan kita kan sangat beragam ya. Nah, di situ kalian bisa menjawab tuh mengapa keanekaragaman hayati penting bagi bidang pertanian. Keempat, faktor apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia? Lingkungan. Faktor apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia? Kalau yang Ibu amati,
Misalnya jenis pisang ya, pada saat ibu kecil, pisang itu yang ibu makan tuh pisang Ambon, pisang Raja, kemudian ada pisang kepok gitu ya, dan itu sangat bagus gitu kualitasnya. Di zaman sekarang di toko-toko itu lebih banyak dijual pisang. Kalian mengenal pisang Sun Pride nggak? Pisang apa ya disebut di? Jadi ada pergantian jenis pisang. Nah, dan rasanya mungkin eh, kalau yang ibu rasakan jenis-jenis pisang di zaman dulu itu sangat lebih enak gitu, lebih enak, lebih gurih, manisnya juga lebih lebih apa ya, lebih baik manisnya gitu. Nah, kalau ada pertanyaan faktor apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia, kalian bisa berpikir, eh, kalau kalian tidak menanam jenis yang sama, tentu itu akan hilang misalnya ya. Jadi itulah gunanya kalian belajar tadi ya, ada tahu gen, tahu jenis, maka gen yang baik, jenis yang baik, usahakan kalian bisa tanam terus-terusan, terus-menerus ya. Jadi jenis itu tetap ada begitu. Kalau ingin menggantikan dengan gen yang lain, kalian pikirkan tuh, apakah gen yang baru ini memang lebih baik daripada gen yang sudah ada di Indonesia. Ya, oke. Keempat, faktor apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Kelima, bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan pertanian. Nah, kelima pertanyaan ini insya Allah bisa kalian jawab pada saat nanti Bu Rosi menjelaskan tentang keanekaragaman hayati minggu depan ya. Kalau ini kita hanya diskusi dan coba berpikir apa-apa yang ada di sekitar kalian. Pertanyaan udah ditulis? Udah. Maaf ya kalau membosankan. Kita hari ini banyak review. Oke, jadi kalian bisa diskusikan satu, apa perbedaan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Misalnya Feby tadi pilih tanaman jagung, Citra misalnya pilih padi. Nah, kalian bisa berdiskusi tuh. Perbedaan antara keanekaragaman gennya, perbedaan antara keanekaragaman jenisnya. Oke, kedua, berikan contoh keanekaragaman gen pada tanaman yang kalian temukan. Ketiga, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi bidang pertanian? Keempat, faktor apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia? Kelima, bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan pertanian? Oke,
Nah, insya Allah Bu Rosi akan bertemu kalian minggu depan. Semoga dasar-dasar ini bisa mewakili pengetahuan dasar yang bisa kalian tanyakan nanti ya di Bu Rosi ya. Kalau nggak paham, kita bisa istirahat lebih awal ya. Kita istirahat lebih awal. Bu Novita, Oh iya, punten, kan ada geografi ada yang geografi ya. Iya, maaf. videonya Pak Erlangga ya. Oh iya, betul. Mm-mm. Bu Novita, saya dari tadi nyoba konekin internet di laptop tapi belum berhasil. Kalau Bu Novita yang muter videonya gimana Bu? Bisa kayaknya ya. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, jadi mohon maaf guru-guru kalian hari ini berhalangan. Eh, kita sudah ya tadi ya dicatat ya. Nah, iya Bu. Iya, nanti kalian diskusikan dan bertanya ke guru yang bersangkutan minggu depan. Nah, untuk geografi kita sampai jam 12 saja ya. Setelah jam 12 kalian boleh pulang. Ini ada Bukannya Pak Erlangga bisa masuk ya Bu setelah oh bisa setengah ya. 12? Oh oke, Alhamdulillah. Nah, jadi setelah zuhur masih ada eh, geografi. Oke. Jadi jam istirahat 13 kemudian masuk ya Bu ya? Tetap ada. Sekarang mungkin kita nonton video yang dari Pak Erlangga soal Gunung Berapi ya, kalau nggak salah. Oke.